Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Awaliyah akan menjelaskan materi tentang ayat Al-Quran yang terkait dengan kepemimpinan organisasi dengan mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Manajemen. Kami dari Program Studi Manajemen Dakwah 1956C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, yang pertama, kepemimpinan menurut Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Mengenai tafsir surah An-Nisa ayat 59, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah individu yang memiliki pengaruh terhadap individu lain dalam sebuah sistem untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Pimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sosok pemimpin yang disyariatkan adalah pemimpin yang beriman sehingga hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat ditegakkan dan diterapkan. Yang kedua, ontologi kepemimpinan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan melimpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat tersebut memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengingat apa yang pernah disampaikan Allah kepada para malaikatnya. Dari ayat di atas, terlihat Allah memakai istilah khalifah yang sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan. Sejatinya, telah ada sejak penciptaan manusia masih dalam rencana Allah. Artinya, sejak dalam kandungan, manusia sudah ditetapkan sebagai pemimpin. Ayat ini mengisyaratkan bahwa khalifah adalah pemegang mandat Allah untuk mengemban amanah dan pemimpin langit di muka bumi. Karena manusia terlahir sebagai khalifah fil ard, maka tugas selanjutnya adalah menggali potensi kepemimpinan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan serta pengabdian yang diniatkan semata-mata karena amanah Allah. Dalam konsep Islam sendiri, kepemimpinan dapat diartikan sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan, dan mengkoordinasi. Dalam Quran Surat Shad ayat 26, yang artinya Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa salah satu tugas kewajiban utama seorang khalifah adalah menegakkan supremasi hukum secara al-haq. Seorang pemimpin tidak boleh menjalankan kepemimpinannya dengan mengikuti hawa nafsu, karena tugas pemimpin adalah tugas fi sabilillah dan kedudukannya pun sangat mulia. Selanjutnya, ada beberapa istilah yang sudah lazim dipakai dalam khazanah Islam tentang kepemimpinan. Yang ada 4. Yang pertama ada khalifah, ulil amri, imam, dan malik. Yang pertama di sini ada khalifah. Menurut Ibnu Khaldun, khalifah memiliki 2 tuntutan kemaslahatan dunia dan akhirat. Di satu sisi, pemimpin merupakan pengganti kepemimpinan yang mendapat mandat dari langit setelah Rasul tiada. Sedangkan sisi lainnya, pemimpin mengatur manusia di bumi yang barang tentu rasionalitas pemimpin harus berjalan dengan kondisi objektif di bumi. Yang kedua, ulil amri. Artinya, pemilik kekuasaan dan memiliki hak untuk memerintahkan sesuatu
mengatur dan mengendalikan keadaan. Yang ketiga, imam. Kata imam ini berakar dari huruf hamzah dan huruf mim. Artinya pokok, tempat kembali, jamaah, waktu dan maksud. Menurut para ulama, mengartikan imam adalah orang yang dapat diikuti dan ditampilkan ke depan dalam berbagai permasalahan. Yang terakhir, malik. Seorang yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu dalam kaitan dengan sebuah pemerintahan. Dari keempat istilah tersebut, bermuara pada pengabdian manusia terhadap Sang Penciptanya dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal ini, Islam mengarahkan kepemimpinan pada prinsip-prinsip kepemimpinan Islam, yaitu amanah, adil, syurah atau musyawarah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfia Nurul Nur Laili. Terima kasih. Nama saya Lutfia Nurul Nur Laili dari Manajemen Dakwah kelas 1956C. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi terkait dengan kepemimpinan organisasi. 3. Epistemologi kepemimpinan. Islam adalah agama sekaligus sebagai sistem kehidupan, yaitu sistem yang menggabungkan antara ibadah dan siasat politik, karena perannya dalam kehidupan manusia bukan sekedar untuk memberikan petunjuk saja, tetapi juga untuk memberikan pengaruh dan mengaplikasikan ajaran-ajaran dalam semua kehidupan masyarakat. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa agama adalah asas, sedangkan kekuasaan adalah penjaga. Sesuatu yang tidak mempunyai asas akan runtuh, dan tidak mempunyai penjaga akan hilang. Ungkapan yang masyhur menyebutkan, sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuatan penguasa apa yang tidak dapat dicegah dengan Al-Quran. Maksudnya, bahwa pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan manusia tidak dapat dikontrol dan diawasi, melainkan dengan kekuasaan. Sedangkan Al-Quran merupakan konsep undang-undang yang membutuhkan penetapan hukum dan penerapan oleh pihak pemerintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pemerintah dan kepemimpinan bagi suatu umat masyarakat sangat penting karena merupakan fitrah dan tuntutan kehidupan sosial umat manusia. Hal ini telah dipahami oleh Rasulullah SAW bahwa tanpa membatasi pentingnya kepemimpinan pada komunitas yang besar maupun komunitas yang kecil. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila 3 orang dalam perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antara mereka untuk dijadikan pemimpin. Dengan demikian, sangat jelas bahwa kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat harus terwujud. Dalam masalah yang sama, Ibnu Khaldun menyatakan, pengangkatan imam atau pemimpin adalah wajib. Kewajiban tersebut berdasarkan ijma para sahabat dan tabi'in. Karena ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat beliau segera mendiat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Demikian pula pada setiap zaman setelahnya, umat Islam tidak pernah dibiarkan dalam ketidakaturan pada suatu masa. Hal ini telah menjadi ijma yang menunjukkan wajibnya mengangkat pemimpin. Perkenalkan, nama saya Destri Aktarina dengan NIM 19305477. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu yang keempat, aksiologi kepemimpinan. Nah, dalam kehidupan yang mengenal peradaban, hidup masyarakat, selalu ada suatu komunitas, di dalamnya harus terdapat seorang pemimpin dan orang-orang yang dipimpin. Namun faktanya seringkali dalam hal kepemimpinan menimbulkan permasalahan tersendiri. Nah, terutama pada aspek kriteria seorang pemimpin. Pertanyaan yang kemudian sering muncul adalah bagaimana mendapatkan calon pemimpin yang sadar akan posisinya sebagai pemimpin yang memiliki makna bahwa pemimpin itu adalah pelayan bagi masyarakat.
Beberapa hadis Nabi pun menjelaskan bagaimana syarat-syarat mutlak dalam menjadi seorang pemimpin yang betul-betul berkualitas. Nah, gambaran hadis Nabi tentang kriteria kepemimpinan antara lain sebagai berikut. A. Memiliki jiwa kepemimpinan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dengan tegas menjelaskan tentang jiwa kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu para pemimpin itu adalah dari suku Quraisy. Sesungguhnya mereka mempunyai hak atas kamu dan kamu juga mempunyai hak yang sama atas mereka. Selagi mereka diminta mengasihi, maka mereka akan mengasihi. Jika berjanji, mereka akan menepati. Dan jika menghukum, mereka berlaku adil. Maka barang siapa di antara mereka yang tidak berbuat hal demikian, maka laknat Allah, malaikat dan manusia seluruh atas mereka. Yang ke B, yaitu profesional. Kepemimpinan dan jabatan bukanlah suatu keistimewaan, melainkan suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin, sehingga sekalipun ia seorang pemimpin tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang, melainkan kewenangan yang ia miliki harus digunakan untuk melayani anggota bawahannya. Karena kepemimpinan tersebut merupakan amanah, maka sebaiknya yang pantas untuk mengemban adalah orang yang cakap di bidangnya. Oleh sebab itu, Rasulullah melarang orang yang tidak cakap untuk mengaku jabatan karena nantinya ia tidak akan mampu mengemban tugas tersebut dengan semestinya. Yang ke C, mampu melaksanakan tugas. Nah, menjadi seorang pemimpin harus selalu bersedia melaksanakan hukum yang telah ditetapkan dan juga yang diemban kepadanya kapanpun dan bagaimanapun kondisinya. Sehingga menjadi seorang pemimpin dituntut harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Lanjut, yang ke D, yaitu sesuai dengan aspirasi rakyat. Sesuatu kepemimpinan negara akan terlaksanakan ketika ada ikatan antara rakyat dan pemimpinnya. Biasanya yang mewakili rakyat adalah anggota dewan perwakilan rakyat baik di tataran pusat, provinsi maupun daerah. Aspirasi dari rakyat dalam proses kepemimpinan sangat dibutuhkan karena dalam setiap pengambilan keputusan maupun menentukan peraturan harus melibatkan banyak komponen, salah satunya rakyat itu sendiri, sehingga nantinya akan terjalin suatu yang harmonis antara pemimpin dan rakyatnya karena saling memahami kewajiban dan hak masing-masing. Terus yang terakhir yaitu ke E, musyawarah pemeliharaan dan pengangkatan. Nah, seorang pemimpin hendaknya merupakan hasil musyawarah atau kesepakatan mayoritas masyarakat dalam kepemimpinan. Musyawarah itu tersendiri biasanya disebut demokrasi yang artinya melibatkan suara masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan seorang pemimpin atau dengan sistem keterwakilan. Nah, dan lainnya sebagainya. Rasulullah tidak pernah menentukan mekanisme pengangkatan seorang pemimpin secara eksplisit. Namun, gambaran tentang musyawarah banyak terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Nah, Rasulullah tidak pernah menentukan mekanisme pengangkatan seorang pemimpin secara eksplisit. Namun, gambaran tentang musyawarah banyak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, salah satunya surat Al-Hajj.